Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Iya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga jika sahabat lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan sahabat, di video kita kali ini konten segmennya tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami izin edar PSAH, yaitu pangan segar asal hewan. Dan di sini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini tentang izin edar PSAH itu seperti apa sih, bagaimana prosedurnya, dan seperti apa penjelasannya akan kami bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi nih buat kalian nih yang punya usaha di bidang peternakan hewan, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminer HC, apa sih itu PSAH dan mengapa legalitasnya itu penting? Jadi sahabat, PSAH ini adalah singkatan dari pangan segar asal hewan, yaitu adalah pangan yang berasal dari hewan dan belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain hanya pendinginan, pembekuan, pemanasan, ataupun pengasapan. Contoh ini termasuk susu segar, daging segar atau beku, kemudian telur, madu, dan sarang burung walet. Nah sahabat, legalitas PSAH ini bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan juga kehalalan produk, meningkatkan daya saing di pasar, serta mempermudah penelusuran jika terjadi masalah terkait keamanan ataupun mutu produknya nih sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa itu PSAH dan dasar hukumnya apa sih? Lalu perbedaannya apa dengan PSAT? Lalu siapa yang menerbitkannya? Jadi sahabat, kalau PSAH ini adalah pangan segar asal hewan, di mana ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk. Berbeda nih dengan PSAT yang berasal dari tumbuhan. Kalau PSAH ini adalah produk pangan segar yang berasal dari hewan teman-teman. Nah, sertifikat PSAH ini diterbitkan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner teman-teman. Next pertanyaan, Kaminer HC, mengapa sih penting menjamin keamanan pangan asal hewan dan bagaimana pengawasannya dilakukan? Jadi sahabat, pangan asal hewan ini seperti daging, telur, dan susu merupakan sumber protein hewani yang mengandung asam amino esensial yang tidak dapat digantikan oleh protein nabati ataupun sintetis, sehingga penting nih bagi pertumbuhan, kesehatan, dan juga kecerdasan bangsa. Namun, kekhawatiran masyarakat terhadap keamanannya selalu ada dan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, oleh karena itu, pengawasan dilakukan dengan cara pengambilan sampel secara acak dari daging ayam segar, daging sapi, dan telur yang beredar di pasar tradisional, teman-teman. Next pertanyaan, Kaminer HC, mengapa sih UMKM ini perlu memiliki legalitas PSAH dan apa saja manfaatnya? Jadi sahabat, legalitas PSAH ini sangat penting bagi UMKM karena tidak hanya menjamin produk legal dan aman dikonsumsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses ke pasar modern dan ekspor, serta memperkuat daya saing serta citra profesional produknya, sekaligus nih melindungi usaha dari resiko hukum dan pelarangan edar, sehingga membantu memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun reputasi bisnis yang lebih baik tentunya sahabat. Kaminer HC, UMKM apa saja sih yang sebaiknya mengurus PSAH ini? Jadi sahabat, berbagai jenis usaha yang wajib memiliki legalitas PSAH ini meliputi nih usaha daging segar, baik itu sapi, ayam, kambing, lalu usaha telur konsumsi, susu segar, dan produk susu yang tidak dapat diproses lebih lanjut, lalu usaha ikan segar dan hasil tangkapan laut atau darat yang dijual dalam kondisi mentah, usaha pemotongan hewan, distribusi daging, pedagang bahan baku hewani dalam kemasan retail, serta peternak atau kelompok tani peternak yang menjual hasil peternakannya secara langsung ke dalam pasar teman-teman.
Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih syarat dan ketentuan untuk mengurus legalitas PSH ini? Jadi sahabat, untuk mengurus legalitas PSH ini, pelaku usaha wajib memiliki namanya NIB, yaitu nomor induk berusaha. Memastikan produknya termasuk dalam kategori pangan segar asal hewan seperti daging segar, susu segar, atau telur konsumsi. Lalu menjalankan usaha di lokasi yang higienis dan memenuhi standar sanitasi. Serta nih, menyediakan label produk yang sesuai dengan ketentuan dengan informasi lengkap seperti nama produk, berat bersih, tanggal produksi atau kadaluarsanya, dan juga identitas pelaku usaha sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, berapa lama sih dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus legalitas PSH ini? Jadi sahabat, proses pengurusan PSH ini biasanya memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 bulan tergantung nih pada kelengkapan dokumen UMKM tersebut, lalu kesiapan lokasi usahanya, dan jadwal survei serta verifikasi dari dinas terkait, dengan biaya yang bervariasi antara bisa gratis teman-teman jika mengikuti program pendampingan pemerintah, atau sekitar biaya 500 sampai dengan 1.500.000 jika mengurus secara mandiri, yang bisa mencakup biaya uji laboratorium tergantung pada jenis produk dan juga pengujian yang dilakukan sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara membedakan produk yang wajib PSH dan yang tidak wajib? Jadi sahabat, produk yang wajib PSH ini adalah produk yang belum melalui proses pengolahan seperti ini: daging segar, susu segar, telur, atau produk lain yang hanya melalui proses dasar seperti pendinginan atau pembekuan. Nah, sedangkan produk yang tidak wajib PSH ini untuk produk yang sudah mengalami proses pengolahan lebih lanjut seperti digoreng, diasinkan, atau difermentasi sahabat. Nah, produk olahan ini membutuhkan izin lain teman-teman, yaitu adalah izin edar dari BPOM ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah PSH ini bisa digunakan untuk produk frozen beku? Bagaimana dengan produk impor? Jadi sahabat, jawabannya iya teman-teman. Produk beku atau frozen food seperti daging atau ikan beku tetap bisa mendapatkan PSH nih, selama produk tersebut masih termasuk kategori pangan segar yang hanya mengalami proses pendinginan atau pembekuan tanpa pengolahan lebih lanjut ya. Nah, produk PSH ini yang impor nih harus memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal sebagai bukti kelayakan konsumsi. Wajib melalui proses karantina hewan saat masuk ke Indonesia untuk mencegah penyakit ataupun zat yang berbahaya. Kemudian harus terdaftar atau disetujui oleh badan karantina dan instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional, serta memiliki izin edar dan NKV bila relevan. Dan tetap nih wajib mengikuti regulasi serta label keamanan pangan lokal seperti penggunaan bahasa Indonesia, informasi produsen atau importir, tanggal kadaluarsa, dan juga klaim sesuai aturan yang berlaku ya sahabat. Kaminer HC, apa sih contoh produk yang tidak bisa PSH tapi wajib izin edar BPOM? Jadi sahabat, contoh produk yang tidak bisa mendapatkan PSH ini tapi wajib izin edar BPOM ini adalah contoh produk olahan hewani seperti nih, bakso, sosis, nugget, dan makanan olahan hewan lainnya yang memerlukan izin dari BPOM untuk memastikan keamanan dan standar kualitas produk yang dipasarkan. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih kelebihan dan kekurangan PSH ini dibandingkan izin edar lainnya? Jadi sahabat, kelebihan PSH ini adalah prosesnya lebih cepat dan murah jika dibandingkan dengan izin edar BPOM ataupun izin-izin lainnya. Nah, serta cocok nih untuk produk segar yang hanya melalui proses dasar seperti pendinginan, pembekuan, ataupun pengasapan. Namun, kekurangannya adalah PSH ini hanya berlaku untuk produk segar seperti daging, susu, dan telur, dan tidak bisa digunakan seperti untuk produk olahan seperti bakso, sosis, atau nugget yang memerlukan izin lainnya seperti izin edar BPOM nih sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih hal yang perlu diketahui tentang pendaftaran PSH ini dan persyaratannya? Jadi sahabat, pendaftaran PSH ini bisa dilakukan secara online di beberapa dinas. Meskipun sebagian besar masih menggunakan cara manual nih, pelaku usaha boleh memiliki beberapa sertifikat PSH sesuai dengan jumlah produk yang berbeda-beda. Idealnya nih, pelaku usaha memiliki freezer sendiri untuk menjaga suhu dan kualitas produknya. Labelnya juga harus dicetak dan dipasang pada kemasan sesuai dengan ketentuan. Nah, produk PSH ini juga boleh dijual keluar kota, bahkan bisa diekspor dengan dokumen tambahan tentunya. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih peran dokter hewan, audit rutin, dan ketentuan jika pindah lokasi produk untuk PSH? Jadi sahabat, dokter hewan ini berperan sebagai penanggung jawab dalam pemeriksaan kesehatan hewan sumber bahan baku untuk PSH-nya. Nah, setelah PSH-nya terbit, bisa ada pengawasan yang berkala dari dinas. Jika pelaku usaha pindah lokasi produksi, PSH-nya tidak lagi berlaku dan perlu dilakukan perpanjangan ataupun revisi lokasinya sahabat.
Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara memeriksa status registrasi PSH pangan segar asal hewani ini? Jadi sahabat, untuk memeriksa status registrasi PSH ini, sahabat dapat mengunjungi situs resmi yang disediakan oleh Kementerian Pertanian ataupun dinas terkait di daerah masing-masing ya. Nah, biasanya sih ada fitur pencarian status registrasi di situs tersebut, di mana nanti dapat memasukkan nomor registrasi atau informasi produk untuk mengetahui statusnya. Nah, jika tidak tersedia secara online, teman-teman juga bisa menghubungi langsung Dinas Pertanian ataupun Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk meminta informasi lebih lanjut lagi sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih keuntungan UMKM yang telah memiliki PSH ini? Jadi sahabat, UMKM yang telah memiliki PSH ini dapat bekerja sama dengan restoran besar yang hanya menerima pemasok bersertifikat nih, lalu diterima di supermarket modern sebagai syarat untuk menjual di retail-retail besar. Nah, pastinya meningkatkan peluang ekspor dengan sertifikasi tambahan dan izin ekspor yang diperlukan, lalu menampilkan produk di event pemerintah nih, serta menggunakan PSH sebagai alat branding untuk meningkatkan daya tarik pasar karena dianggap berkualitas dan profesional tentunya. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih proses perpanjangan dan pengembangan legalitas PSH ini? Jadi sahabat, proses perpanjangan PSH ini mirip dengan proses awal, yaitu melalui survei ulang dan uji laboratorium. Nah, sebaiknya nih mulai mengurus perpanjangan PSH 3 bulan sebelum masa berlakunya habis untuk menghindari keterlambatan nih sahabat. Lalu upgrade legalitas dari PSH ke ekspor bisa dilakukan asalkan dilengkapi dengan dokumen lain seperti health certificate. Lalu produk dengan PSH juga dapat mendapatkan sertifikat halal, dan hal ini sangat dianjurkan untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Next pertanyaan, Kaminer HC, coba nih berikan simulasi sih lengkap bagaimana proses pengajuan legalitas PSH sampai dengan menghasilkan keuntungan dalam bentuk alur cerita ya yang sederhana dan inspiratif agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Oke, baik. Simulasi sahabat. Ayam segar Mbok Inem. Nah, menuju legalitas dan untung berlipat. Jadi profil UMKM ini nama usahanya Ayam Segar Mbok Inem. Produknya ayam potong segar nih, belum diolah, wilayah Kabupaten Majalengka. Sebelum penjualan legalitasnya itu 3 juta per bulan hanya melayani tetangga dan langganan offline. Tujuannya yaitu ingin menjual ke toko frozen food dan juga lewat marketplace. Langkah 1, identifikasi produk wajib PSH. Nah, Mbok Inem ini mengikuti pelatihan dari Dinas Peternakan. Di sana ia tahu nih bahwa produk ayam segar potong itu termasuk produk hewani segar yang wajib memiliki sertifikat PSH jika ingin dijual ke lebih luas lagi dan resmi dan legal teman-teman. Langkah kedua adalah persiapan dokumen pengajuan. Mbok Inem kemudian menyiapkan dokumen nih, yaitu NIB karena sudah punya. Kalau belum punya nanti bisa dibantu. Kemudian denah lokasi usahanya, foto kegiatan proses pemotongan ayam nih tanpa darah berceceran, SOP sanitasi alat, SOP pemotongan, dan juga SOP pengemasan. Lalu label kemasan sederhana yang berisi nama produk, produsen, berat, dan juga tanggal sahabat. Langkah ketiga, pengajuan ke Dinas Peternakan. Ia mendatangi Dinas Peternakan di kabupaten dan mengisi formulir permohonan PSH. Lalu petugas menjelaskan bahwa prosesnya ini akan mencakup pertama ada verifikasi lapangan, kemudian uji laboratorium sederhana yang berisi dari mikrobiologi, suhu, kadar air jika perlu. Lalu pemeriksaan kelayakan tempat produksinya, dan terakhir pengawasan dokter hewan. Langkah keempat, kunjungan dan verifikasi lapangan. Jadi petugas ini nanti datang langsung ke lokasi di mana mereka ini pernah memeriksa kebersihan ruangan dan alat potongnya gimana, lalu freezer penyimpanan ayamnya, suhu penyimpanannya, dan dokumentasi SOP yang Mbok Inem siapkan selama ini. Langkah kelima, uji laboratorium. Jadi nanti petugas ini mengambil sampel ayam segar untuk diuji apakah bebas salmonella, tidak busuk, tidak mengandung formalin, dan hasilnya keluar dalam 7 hari kerja dan dinyatakan lolos uji. Langkah keenam, terbitnya sertifikat PSH. Jadi setelah proses administrasi selesai dalam waktu sekitar 4 minggu, sertifikat PSH ayam segar Mbok Inem resmi diterbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten. Nah, sertifikat ini berlaku selama 3 tahun dan bisa diperpanjang ya sahabat. Langkah ketujuh, rebranding dan promosi. Jadi Mbok Inem ini mendesain ulang kemasan ayamnya, di mana ada logo PSH di kemasannya, dilengkapi dengan QR code testimoni, di mana ada tagline barunya, ayam segar bersertifikat, lebih sehat dan aman. Lalu ia mulai memasarkan melalui titik toko frozen food, kemudian bergabung di GrabMart dan ShopeeFood, lalu jual di Instagram dengan headline-nya produk bersertifikat. Langkah ke-8, peningkatan penjualan. Nah, dalam 3 bulan setelah PSH ini, toko
frozen food di Majalengka mulai rutin ambil 20 pack per minggu. Lalu pelanggan dari luar kota juga mulai order lewat WhatsApp, dan omset naik nih dari 3 juta menjadi 9 juta per bulannya. Konsumen merasa lebih aman dan percaya karena sudah ada label sertifikat PSAH-nya sahabat. Langkah ke-9, peluang kerjasama baru. Nah, dengan legalitas PSAH yang dimiliki, Mbok Inem ini kemudian diundang nih ikut pameran pangan lokal oleh dinas setempat. Lalu restoran ayam goreng nih di Cirebon mengajak kerjasama. Kemudian ada peluang ikut tender pengadaan ayam segar untuk program sekolah sehat ataupun program pemerintah lainnya. Nah, itu sahabat cerita simulasi tentang bagaimana proses untuk melengkapi legalitas PSAH, seperti apa manfaatnya dan bagaimana perkembangannya sudah kami berikan contohnya ya. Kami dan HC, apa saja sih tips dan trik agar proses pengurusan PSAH ini berjalan lancar dan efisien? Jadi sahabat, untuk mengurus PSAH ini, pastikan ya sahabat menyiapkan dokumen yang diperlukan, memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, berkonsultasi dengan profesional jika memang perlu, memastikan produk memenuhi standar kualitas, mengelola proses produksi dengan baik, menggunakan sistem manajemen keamanan pangan, dan segera ajukan pengurusan, pahami prosedur dan biayanya, serta selalu mengikuti update regulasi agar proses pengurusan PSAH ini berjalan lancar dan produk sahabat bisa segera dipasarkan secara legal dan masuk ke mall ataupun supermarket. Kami dari HC, apa sih motivasi, manfaat, dan pesan penting nih bagi UMKM yang ingin mengurus PSAH? Jadi sahabat, motivasi utama untuk mengurus PSAH ini adalah demi masa depan usaha yang legal dan berkelanjutan. Nah, untuk UMKM pemula, jangan takut ribet. Mulailah dari sekarang karena hasilnya sepadan dengan PSAH yang bisa meningkatkan harga jual karena menjamin kualitas dan keamanan produk, serta membantu mewujudkan mimpi besar melihat produkmu terpajang di rak-rak toko nasional dan supermarket. Karena satu langkah legal bisa membuka 1000 pintu peluang. Legalitas bukanlah beban, melainkan langkah pertama menuju peluang yang lebih besar. PSAH bukan hanya sekedar lembaran sertifikat, namun simbol bahwa produkmu telah melewati ujian yang memastikan kualitas dan keamanannya, menjadikannya layak untuk dipercaya. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, kamu menunjukkan komitmenmu untuk selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen dan menjaga keberlanjutan usahamu. Jangan takut untuk memulai dari kecil, karena setiap perjalanan besar dimulai dari langkah yang sederhana. Yang terpenting adalah melangkah dengan standar yang tinggi, karena rezeki yang besar datang dari niat yang tulus dan usaha yang tidak pernah kenal lelah. Mulailah dengan pondasi yang kokoh. Lihatlah bagaimana produkmu akan diterima dengan tangan terbuka oleh pasar yang lebih luas. Dengan legalitas yang jelas, usaha yang terjamin, dan kualitas yang tak terbantahkan, kesuksesan hanya tinggal menunggu waktu. Masih bingung soal PSAH untuk UMKM? Atau kalian ragu bagaimana cara urusnya? Tenang aja, kalian bisa tanyakan sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Silahkan kalian hubungi admin kami via WhatsApp, yang nomornya ada di layar. Atau kalian juga bisa cek link di deskripsi video ya. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami HC, apakah bisa bantu urus PSAH untuk UMKM dan bagaimana prosesnya? Jawabannya iya bisa sahabat. Jadi kami akan membantu pengurusan untuk PSAH jika kalian membutuhkan, dan juga kami juga sediakan paket-paket promo lainnya di Linkit RHC Konsultan PKRT, atau kalian bisa cek aja di link deskripsi video teman-teman. Di situ ada beberapa paket layanan promo kami. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi sahabat bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM Next Level dan sedang ada paket promo teman-teman, di mana layanan kami ini standar layanan full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, transparan, dan kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop teman-teman. Dan layanan kami ini mulai dari NIB, NPWP, PIRT, Paten Merek Haki, PT Perorangan, Company Profile, Barcode, Sertifikat, PKRT, dan lainnya. Kalian bisa cek dan kepoin aja di link deskripsi video teman-teman. Ingat teman-teman, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Dan sahabat, perlu kami informasikan bahwa kami membuat channel ini, Rizal Hillary Channel, adalah kami ingin membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia yang berada di pelosok-pelosok desa,
desa, kemudian jauh dari dinas, jauh dari kota, jauh dari pusat pemerintahan, dan jauh dari informasi. Oleh karena itu kami membuat channel ini untuk membantu teman-teman UMKM Indonesia dalam melengkapi legalitas bisnisnya secara mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Kalian bisa cek aja di channel ini berbagai macam produk-produk yang sudah kami buatkan, bagaimana cara melengkapi legalitas dan juga penjelasannya. Dan kalian bisa cek aja di masing-masing video. Kami sedang menyematkan berbagai macam link di deskripsi video, dimana ini mulai dari ada jasa layanan kami, kemudian kami membantu teman-teman, kami sediakan video gratis, kami juga sediakan e-booknya, kami juga kerjasama dengan produk-produk UMKM. Jadi kalian bisa kepoin aja di link deskripsi video teman-teman. Dan kita akan coba cek untuk link yang pertama teman-teman ya. Kita klik aja linknya, nanti akan masuk ke website kami teman-teman. Di sini RHC Konsultan UMKM Solusi Legalitas. Jadi buat kalian yang ingin bertanya atau konsultasi juga silahkan gratis, tinggal klik aja teman-teman, akan terhubung ke WA admin. Nah di sini promo-promo kami juga ada promo PKRT teman-teman. Nah ini jenis produk PKRT apa saja, penjelasan syarat-syaratnya apa saja, semua sudah tertuang jelas ada di dalam flyernya, bisa kalian baca secara detail. Nah promo lainnya ada promo paten perorangan, kemudian ada promo paten merek haki, kemudian promo untuk izin edar sertifikat halal, kemudian ada izin edar BPOM, ada company profile teman-teman. Dan ini layanan juga akan kami update teman-teman. Jadi nanti kalian bisa cek aja di link deskripsi video terbarunya, tinggal klik aja nanti otomatis update. Kemudian ada promo untuk website bisnis teman-teman. Dan kami juga sudah menyediakan untuk video-video teman-teman. Ini video tutorial untuk produk PKRT. Jadi buat kalian nih yang punya produk pembersih, kami sudah buatkan video tutorialnya bagaimana cara melengkapi legalitasnya teman-teman, dan penjelasannya sudah kami berikan. Nah selain itu teman-teman, kami juga menyediakan rahasia cuan teman-teman. Jadi di sini kami sudah menyediakan e-book tentang formula untuk produk PKRT pembersih teman-teman. Jadi kalian bisa pilih produknya, ini berfungsi buat kalian nih yang mau nambah varian produknya, atau kalian mau mulai berbisnis untuk produk pembersih, kalian bisa manfaatkan e-booknya ini, karena e-booknya juga sudah kami berikan harga promo teman-teman, dimana itu ada formulanya juga berbagai macam produk-produk pembersih yang bisa kalian pilih. Ada sabun cuci tangan, sabun cuci piring, hand sanitizer, dan masih banyak lainnya. Silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian untuk membuka usaha apa atau untuk menambah varian produk apa. Jadi teman-teman manfaatkan yang ada sekarang di link deskripsi video teman-teman. Silakan kalian kepoin ya teman-teman ya. Berbagai macam produk-produknya sudah kami sediakan formulanya berupa e-book teman-teman. Jadi kalian bisa baca, kalian bisa pelajarin, dan juga kalian bisa coba untuk produknya apa, karena semua sudah ada formulanya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan coba untuk link keduanya. Kita masuk ke link kedua, yaitu e-book legalitas bisnis teman-teman. Jadi di sini juga kami menyediakan e-book untuk masing-masing legalitas bisnis per itemnya teman-teman. Karena teman-teman misalkan ada yang kepo nih, apa sih PRT, apa ini B. Nah kami sudah buatkan e-booknya juga. Silahkan kalian kepoin, silahkan kalian baca, dan produknya juga sudah kami berikan harga promo teman-teman. Jadi silahkan kalian manfaatkan ya teman-teman ya. Kemudian kami juga sediakan untuk e-book template bisnis teman-teman. Ada produk bagaimana rahasia digital dari cuan teman-teman, rahasia cuan dari digital maksudnya. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan UMKM. Jadi di sini ada produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami, yang ada nongol di masing-masing video di bagian pojok teman-teman. Dan jika kalian ingin kerjasama juga, silahkan kalian bisa kontak aja admin kami, WA-nya ada di layar. Kami juga sediakan untuk e-book dari e-book legalitas e-book bisnis kuliner teman-teman. Jadi buat kalian yang punya bisnis kuliner, ingin menambah varian produknya, atau kalian bingung mau mulai bisnis kuliner apa, nah di sini sudah kami sediakan e-booknya. Jadi silahkan kalian manfaatkan e-booknya untuk membantu mengembangkan bisnis kalian. Dan juga buat yang belum punya bisnis, jadi nggak ada alasan buat kalian nggak punya bisnis teman-teman. Nah kita akan masuk ke link berikutnya teman-teman. Di sini berisi tentang profil kami teman-teman, alamat kami, visi misi kami, kemudian klien-klien UMKM yang sudah kami bantu. Kemudian ada penjelasan tentang apa itu PIRT, NIB, NPWP, dan juga contohnya sudah kami jelaskan di sini secara detail. Jadi kalian tinggal kepoin saja. Nah ini ada untuk PT perorangan, NPWP-nya, SK-nya, kemudian ada paten merek haki, kemudian ada barcode GS1 dan lainnya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kepoin masing-masing linknya, karena masing-masing link ini memiliki informasi yang berbeda yang pastinya akan bermanfaat dan membantu kalian. Nah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mendengarkan. Nah jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan kalian like, kemudian bagikan kepada teman-teman kalian lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya sahabat ya. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.